Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam yang terhormat Bapak Dr. Haji Injak Yusuf Ali, SI MKOM, selaku dosen pemangku mata kuliah perencanaan pembelajaran dan yang saya cintai teman-teman rekan-rekan mahasiswa kelas 3C. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 3C akan mempresentasikan makalah yang berjudul Merancang Skenario Pembelajaran. Sebelum memulai, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Arinda dengan NIM 2400769. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Salwa Tasabila dengan NIM 2406081. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadila Melinda dengan NIM 2408588. Baik, langsung saja masuk ke materian. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendidikan itu punya peran yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, di tengah perubahan zaman yang cepat seperti sekarang, guru bukan cuma dituntut untuk menyampaikan materi saja, tetapi juga untuk merancang pengalaman belajar yang menarik, efektif, dan bermakna. Salah satu bentuk profesionalisme guru bisa dilihat dari kemampuan dalam merancang skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran ini adalah rancangan dan gambaran untuk kegiatan belajar dari awal sampai akhir, lengkap dengan tujuan, metode, media, dan juga evaluasi. Dengan adanya skenario, guru bisa memastikan pembelajaran berjalan seperti terarah, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang paling penting di kurikulum Merdeka sekarang, pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, bersifat fleksibel, dan mendorong kreativitas serta kolaborasi. Jadi dari pendahuluan ini kita bisa dipahami bahwa merancang skenario pembelajaran ini bukan sekedar formalitas atau administrasi, tetapi merupakan bagian penting dari strategi guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan siswa di abad ke-21. Next, selanjutnya ada Baik, kemudian di sini ada skenario pembelajaran. Jadi skenario pembelajaran itu merupakan rancangan terstruktur yang berisi untuk kegiatan belajar, mengajar dari awal hingga akhir, mencakup bagian pendahuluan, inti, dan penutup. Tujuan utamanya adalah agar proses pembelajaran berjalan terarah, efektif, dan mencapai hasil yang diharapkan. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu skenario pembelajaran ini berorientasi pada peserta didik. Nah, di mana pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan memberikan ruang bagi siswa untuk aktif dan bereksplorasi, berkreasi, berkritis, serta berkolaborasi guna menemukan dan memahami makna dari proses belajar yang mereka alami. Oke, selanjutnya ada definisi dan fungsi skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran adalah panduan sistematis bagi guru dalam melaksanakan proses belajar. Fungsinya untuk memastikan seluruh elemen, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi berjalan harmonis, efektif, dan relevan dalam kebutuhan peserta didik. Jadi, definisi skenario itu rencana sistematis yang membantu guru menjalankan proses belajar secara terarah dan efisien. Juga fungsinya itu ada dua. Di sini tuh memastikan semua komponen pembelajaran seperti tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi saling terhubung dan mendukung seperti yang di sini. Juga yang poin kedua, fungsi kedua yaitu membantu guru mengantisipasi kendala, mengatur alur kegiatan, dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Terus yang selanjutnya, prinsip penyusun skenario pembelajaran. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, keterpaduan antara tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Yang pertama itu, guru disarankan
mana si rencana pembelajaran ini tidak boleh kaku. Jadi guru itu harus mampu menyesuaikan dengan situasi nyata di kelas dan kemampuan beragam siswanya. Terus yang poin ketiga, kontekstualitas pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata. Jadi kayak seperti di lingkungan sekitar atau peristiwa aktual agar si siswa itu tuh merasa kalau si pembelajaran itu tuh bermakna dan dekat dengan kehidupan mereka masing-masing. Terus yang poin keempat, partisipatif dan relatif melibatkan siswa secara aktif. Di poin keempat ini, si skenario itu mendorong siswa berperan aktif dalam proses belajarnya. Jadi guru itu berfungsi sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Juga guru maupun siswa juga perlu melakukan refleksi untuk memperbaiki proses belajar agar lebih baik ke depannya seperti apa. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada tantangan pembuatan skenario pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan waktu dan sarana. Guru seringkali punya banyak tugas dan administratif kegiatan sekolah lainnya, sehingga waktu untuk merancang skenario pembelajaran yang matang itu jadi terbatas. Belum lagi kalau fasilitas sekolah juga masih kurang dan tidak memadai. Nah, yang kedua itu ada perbedaan karakteristik peserta didik. Kita semua tahu setiap siswa juga punya gaya belajar dan kemampuan yang berbeda-beda. Guru pun menyesuaikan pendekatan supaya siswa bisa ikut aktif, tapi nggak mudah dilakuin kalau belum terbiasa dengan pembelajaran yang fleksibel. Yang ketiga, rendahnya literasi digital guru. Nah, masih banyak guru yang belum terlalu terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Padahal di era digital ini pemanfaatan teknologi justru bisa membantu proses pembelajaran yang menjadi lebih menarik dan interaktif. Nah, yang keempat itu ada kurangnya kolaborasi antar guru. Banyak guru yang masih bekerja secara individual tanpa saling berbagi ide atau pengalaman. Padahal kalau guru bisa berkolaborasi, skenario pembelajaran yang dibuat akan jauh lebih kreatif dan efektif. Dan yang terakhir ada kualitas dalam melakukan kesulitan dalam melakukan evaluasi formatif. Nah, evaluasi itu penting banget untuk menilai apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau belum. Tetapi masih banyak guru yang kesulitan membuat instrumen penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, jadi keseluruhannya itu kita bisa simpulkan bahwa dalam merancang skenario pembelajaran itu cukup kompleks, mulai dari faktor waktu, fasilitas, kemampuan pedagogik sampai literasi digital dan nanti selanjutnya bagian tulis akan dipaparkan oleh penasihat. Kemudian ada solusi penerapan skenario yang efektif. Yang pertama itu pelatihan dan pendampingan profesional guru. Nah, melalui pelatihan ini membantu guru mengasah kompetensi dalam merancang skenario pembelajaran yang kreatif dan sesuai dengan karakter siswa. Melalui kegiatan ini, pelatihan atau workshop, guru bisa memperoleh wawasan baru yang mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka di kelas. Kemudian yang kedua ada kolaborasi antara guru melalui komunitas belajar. Nah, melalui ini nih, guru tuh dapat saling bertukar pengalaman dan berbagi ide serta mendiskusikan praktik pembelajaran yang efektif dan seperti tidak hanya memperkaya strategi pembelajaran tapi juga meringankan beban kerja individu. Kemudian yang ketiga itu pemanfaatan teknologi pendidikan juga menjadi solusi penting. Nah, guru tuh bisa menggunakan berbagai platform digital seperti learning management system, video pembelajaran maupun aplikasi interaktif. Dengan teknologi, suasana belajar bisa dibuat lebih menarik, interaktif, dan memberi ruang bagi siswa untuk belajar secara mandiri maupun berkolaborasi. Kemudian yang keempat, perlu adanya supervisi akademik yang bersifat konstruktif. Nah, seperti ini bukan hanya sekedar pengawasan, tetapi lebih ke arah pendampingan dan bimbingan yang reflektif serta kolaboratif. Hal ini membuat guru tuh merasa lebih percaya diri untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima itu ada refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Setelah pembelajaran selesai, guru sebaiknya melakukan refleksi terhadap hal-hal yang berhasil maupun kendala yang ditemukan. Nah, hasil refleksi tersebut dapat dijadikan dasar
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas skenario pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ini yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan. Jika yang ingin bertanya, mengajukan tangannya. Boleh teh, kanan. Izin bertanya ke kelompok 11 ya. Kan yang kita ketahui itu setiap siswa itu punya cara belajar yang berbeda-beda ya. Nah, bagaimana sih menurut kalian guru bisa menyesuaikan rencana belajarnya supaya cocok untuk semua siswa? Terima kasih. Tanya ya, bagaimana rancangan pembelajaran dapat secara praktis menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang tidak hanya menyesuaikan materi, tetapi juga menyesuaikan proses interaksi sosial dan bentuk scaffolding dari guru, sehingga siswa yang mengalami kesulitan dapat tetap terbimbing. Sementara siswa yang lebih cepat menangkap dapat tetap mendapatkan tantangan sesuai dengan kemampuannya. Baik, terima kasih banyak. Baik teman-teman, kelompok 11 izin berdiri sebentar dulu. Pertanyaannya? Baik, di sini aku mau menjawab pertanyaan yang Teh Nana. Tadi kan penyesuaian rencana belajar yang cocok untuk semua siswa. Setiap siswa kan pasti memiliki cara belajar yang berbeda-beda, sehingga si guru itu perlu menyesuaikan rencana pembelajarannya agar mengfondasi seluruh kebutuhan tersebut. Si langkah yang ada beberapa langkah buat mengkondisikan penyesuaian rencana belajar si siswa itu yang cocok bagaimana. Yang pertama melakukan pemetaan awal siswa yang dimana itu kayak yang udah kita pelajari tentang yang visual, audiotorial, terus sama kinesthetik, terus juga sama yang diminati sama siswanya itu yang mana juga kemampuan si masing-masing siswanya. Terus yang kedua, membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menghadirkan variasi kegiatan, misalkan nonton video atau menggambar si siswa visual, berdiskusi bagi siswa auditori, dan melakukan permainan atau praktik langsung bagi siswa kinestetik. Terus yang ketiga, menggunakan penilaian yang fleksibel, yang dimana si siswa ini dapat menunjukkan pemahaman dengan cara yang berbeda-beda seperti menggambar, lisan atau tulisan. Terus juga yang keempat, melakukan refleksi rutin. Jadi bisa melihat apakah si siswa ini udah terlibat aktif atau belum, juga udah memahami si pelajaran tersebut apa belum. Kemudian memperbaiki strategi jika diperlukan. Seperti itu, apakah terjawab? Masih. Mohon perhatiannya anak-anak semua, kita mau menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaannya PA. Pertanyaan itu tentang tantangan perbedaan karakteristik statistik dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di SD setiap siswa itu punya kemampuan dan karakter yang berbeda. Nah, baik dari segi kognitif, motorik maupun emosional. Nah, karena itu guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar semua siswa bisa belajar sesuai kebutuhannya. Penerapannya itu bisa yang pertama menyesuaikan materi, misalnya memberi tugas bertingkat dan membagi sumber belajar seperti gambar, video, atau benda nyata. Kemudian yang kedua itu mengatur proses belajar lewat kelompok fleksibel agar siswa itu cepat bisa membantu temannya. Kemudian yang ketiga itu memberikan dukungan berupa panduan dan contoh yang dikurangi bertahap saat siswa mulai mandiri. Nah, dengan cara ini semua siswa bisa belajar sesuai kemampuan tanpa ada yang kesulitan atau bosan. Terima kasih. Sudah? Jadi kesimpulan dari materi tadi yaitu skenario pembelajaran merupakan panduan strategis bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, berkarakter dan berkesan pada peserta didik. Melalui perencanaan yang baik ini, guru dapat mewujudkan proses belajar yang bermakna dan kontekstual sesuai tuntutan abad ke-21.
mempresentasikan sebuah materi dengan judul Penggunaan Media Pembelajaran yang Inovatif. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 12, saya Kania Nursada dengan NIM 2407614. Saya Muhammad Eka Ramadhan dengan NIM 2401614. Saya Arif Fernisa dengan NIM 24064. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami dari kelompok 12 ini membuka sesi presentasi dengan sebuah pantun supaya suasananya lebih hangat. Cakep. Ya, apakah diperkenankan? Siap nih. Pergi ke taman memetik bunga. Cakep. Indah di pagi hari. Cakep. Kita bahas sama-sama tentang media inovatif yang kreatif dan berarti. Media pembelajaran yang inovatif. Teman-teman, pada slide ini dijelaskan bahwa media pembelajaran inovatif adalah segala bentuk alat, bahan, ataupun teknologi yang dirancang secara kreatif untuk mendukung kegiatan belajar sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik, interaktif, dan juga efektif. Nah, artinya media inovatif ini bukan hanya alat bantu konvensional seperti papan tulis ataupun buku paket ataupun flashcard. Nah, tapi juga bisa berupa teknologi, aplikasi ataupun alat buatan yang kita buat ataupun guru buat yang tujuannya itu agar pembelajaran bisa lebih hidup dan juga menyenangkan. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa media ini berfungsi sebagai jembatan antara guru dan peserta didik. Kenapa bisa disebut jembatan? Karena informasi ataupun jalannya kelas itu tergantung media pembelajaran. Kalau misalnya media pembelajarannya bagus, kreatif, dan menghidupkan antara guru dan siswa, maka suasana pembelajaran mengajarnya pun akan lebih interaktif. Selanjutnya, media inovatif juga membantu guru menjelaskan materi secara lebih konkret dan memudahkan siswa untuk memahami isi pelajaran. Jadi kalau misalnya media yang kita gunakan itu ringkas ataupun medianya mudah ataupun disukai oleh anak-anak, nah kemungkinan anak pun akan lebih menyukai atau menerapkan hasil pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka mengenai tujuan dari penggunaan media yang inovatif. Baik, terima kasih Ania. Selanjutnya, tujuan penggunaan media yang inovatif. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi dengan media inovatif ini membuat pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan tidak monoton. Jadi sesuatu tidak merasa dengan pembelajaran yang itu aja, tidak merasa bosan gitu. Dengan penerapan ini, siswa lebih semangat mengikuti pelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik memahami materi dengan cara yang menyenangkan. Nah, dengan materi yang sulit dapat dijelaskan melalui media visual atau interaktif agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif dan kreativitas siswa. Nah, siswa tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga ikut terlibat dengan pembelajarannya, baik melalui kuis, permainan proyek, maupun pembuatan media sederhana. Dengan keterlibatan itu, siswa itu didorong untuk berpikir kreatif, menciptakan ide, dan menciptakan sesuatu dari hasil pembelajarannya. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Nah, melalui media interaktif juga, siswa itu tidak hanya menghafal materi aja, tetapi diajak untuk menganalisis, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama teman-teman. Misalnya melalui video interaktif, proyek kelompok, atau permainan berbasis diskusi. Selanjutnya, slide karakteristik media inovatif. Yang pertama yaitu media inovatif ini harus bisa menarik dan interaktif. Artinya media itu dibuat sedemikian rupa supaya siswa aktif bukan hanya mendengarkan saja. Lalu yang kedua itu menggabungkan unsur visual, audio, dan gerak. Contohnya seperti video pembelajaran dengan suara, teks, dan animasi. Lalu sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi media itu perlu disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan siswanya. Dan yang keempat, mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi guru dan siswa itu harus bisa memperhatikan tanpa kesulitan. Dan yang terakhir, mendorong
keterlibatan aktif siswa. Artinya media membantu siswa berpikir, berinteraksi dan bereksplorasi dalam belajar. Selanjutnya saya jadi jenis media inovatif. Pada poin pertama yaitu media visual dan konkret. Contohnya flashcard, alat peraga, ini poster. Nah, dengan media ini membantu siswa memahami konsep melalui benda nyata atau gambar yang bisa disentuh atau dilihat langsung oleh siswa. Dan yang kedua media digital. Untuk contohnya seperti video pembelajaran, PowerPoint, interaktif, dan tanpa. Ini itu contoh untuk menampilkan materi dengan efek visual dan audio agar lebih menarik gitu. Dan yang ketiga media game edukatif. Untuk contohnya bisa Canva, Wordwall, Quizzes. Itu mengubah pembelajaran menjadi permainan yang menantang dan menyenangkan. Jadi siswa itu tidak merasa sedang belajar tapi sedang bermain. Dan yang keempat media augmented reality atau AR. Untuk contohnya aplikasi 3D untuk mengenal objek. Yang itu membawa pengalaman belajar yang lebih nyata, misalnya melihat hewan atau planet dalam bentuk 3D. Untuk poin terakhir media buatan guru. Untuk contohnya bisa berupa pop-up book, Rodaport, pintar, peta interaktif. Jadi si media itu sederhana hasil kreativitas guru sendiri yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kelasnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Baik, selanjutnya ada menjelaskan manfaat media inovatif. Yang pertama, media inovatif meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik karena pembelajaran jadi lebih seru dan juga bermakna. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sehingga siswa tidak cepat bosan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif karena siswa didorong untuk berpikir dan berimajinasi. Yang keempat, membantu guru mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media yang tepat, guru bisa mengajar dengan efisien tanpa kehilangan makna belajar. Namun tentu saja penggunaan media inovatif juga punya tantangan tersendiri. Lalu di slide ini dijelaskan beberapa tantangan guru dalam penggunaan media inovatif. Yang pertama, keterbatasan fasilitas dan perangkat teknologi. Tidak semua sekolah memiliki peralatan yang memadai. Yang kedua, kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasikan media digital. Masih ada guru yang belum terbiasa dengan teknologi baru. Yang ketiga, waktu dan biaya dalam pembuatan media. Membuat media yang menarik seringkali memerlukan tenaga ekstra. Yang keempat, penyesuaian media dengan karakteristik peserta didik. Media harus cocok dengan usia dan kebutuhan siswa agar tidak terlalu sulit. Nah, lalu bagaimana cara guru untuk mengatasi tantangan ini? Mari kita lanjut ke strategi pengembangannya. Lalu di slide ini dijelaskan beberapa strategi guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Antara lain, yang pertama, menggunakan media sederhana yang efektif. Tidak harus canggih, asalkan membantu siswa memahami. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam proses pembuatan media. Ini bisa meningkatkan rasa memiliki dan juga semangat belajar. Yang ketiga, kolaborasi antar guru untuk berbagi ide dan praktik baik. Nah, dengan saling bertukar pengalaman, guru bisa menciptakan media yang lebih beragam. Lalu poin yang terakhir, mengevaluasi media dengan secara berkala untuk perbaikan. Jadi media selalu relevan dan sesuai untuk kebutuhan siswa. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini akan disampaikan oleh Sekania. Baik, sebagai kesimpulan dari media pembelajaran yang inovatif dan menarik ini, di slide-nya tertulis teman-teman bahwasanya media pembelajaran inovatif sangat berperan penting dalam menciptakan proses belajar yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Di sini, guru dituntut untuk mampu berinovasi dengan berbagai bentuk media agar peserta didik tersebut dapat memahami materi secara mendalam dan termotivasi untuk belajar. Nah, penggunaan media inovatif juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pembelajaran abad ke-21 yang berpusat pada peserta didik. Demikian presentasi dan penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Serta terima kasih juga kepada Bapak Dr. Enjang atas bimbingannya. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan pantun kembali karena kan tadi dibuka oleh pantun ya teman-teman.
Jalan ke pasar membeli bunga warnanya cerah sejukkan mata. Media inovatif susun bersama supaya belajar makin bermakna. Asik. Dari kelompok 12, saya Kania, Saya Kak. saya Arif. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, silakan bagi yang ingin bertanya boleh mengacungkan tangan. Yang ingin bertanya. Silakan Sofia. Izin bertanya kepada kelompok 12, media pembelajaran inovatif katanya bisa jadi jembatan antara guru dan siswa biar informasinya lebih mudah dipahami. Nah, menurut kalian gimana cara media itu bisa bikin komunikasi antara guru dan murid jadi lebih hidup dan dua arah? Terima kasih. Oke, baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Sophia. Tadi pertanyaannya, media pembelajaran inovatif katanya bisa jadi jembatan antara guru dan siswa agar informasi lebih mudah dipahami. Nah, menurut kalian bagaimana cara media itu bisa bikin komunikasi antara guru dan murid jadi lebih hidup dan dua arah? Jawabannya, media pembelajaran inovatif seperti platform digital interaktif, simulasi, atau game edukasi mampu menghidupkan komunikasi guru dan siswa dengan mengubah peran siswa dari sekadar pendengar menjadi peserta aktif. Alih-alih komunikasi satu arah, media ini menciptakan ruang kolaborasi di mana siswa bisa langsung bereksperimen, menjawab kuis real time, atau berdiskusi dalam forum, sehingga guru dapat langsung melihat respon dan memberikan umpan balik yang membuat proses belajar menjadi dialog yang dinamis dan bermakna. Apakah terjawab, Teh Sophia? Baik, terima kasih kepada Teh Sophia dan juga teman-teman yang berpartisipasi aktif dalam bertanya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.